Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salata abdin qallatilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta lahaya ilahi wa likulli karbin azimin fafarija anna ma nahnu fihi bisiri bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan secara singkat tentang siapakah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah adalah satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Beliau adalah wanita yang sangat istimewa. Tidak pernah terjadi di dunia ini seorang wanita yang setia kepada suaminya seperti Sayyidah Khadijah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali beliau menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pada saat itu umurnya masih 25 tahun. Belum diangkat menjadi rasul. Maka apa yang diucapkan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Muhammad, engkau kini sudah menjadi suamiku. Maka mulai saat ini rumahmu, hartaku hartamu, dan aku adalah budak perempuanmu. Beliau ucapkan yang semacam itu bukan cuma ucapan bualan, akan tapi dibuktikan semenjak beliau menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua karirnya ditinggalkan. Semuanya difokuskan kehidupannya hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diberikan harta yang banyak dari harta Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta dari Sayyidah Khadijah, beliau berikan, beliau sedekahkan, dipinjamkan ke orang-orang yang membutuhkan. Sampai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau sudah tidak punya harta lagi. Sampai suatu waktu di sela-sela dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ketika masuk ke rumah, di dalam ada Sayyidah Khadijah, yang pada saat itu Sayyidah Khadijah sedang menyusui Sayyidah Fatimah, putri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, tertegun matanya. Karena apa? Ternyata air susu yang dipinum oleh Sayyidah Fatimah berwarna putih bercampurkan merah darah. Disebabkan beliau sekeluarga, Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Fatimah tidak makan 3 hari 3 malam. Sehingga tidak keluar lagi air susu yang berwarna putih. Di saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Tapi setelah itu, seperti kebiasaannya, setelah selesai menyusui, Sayyidah Fatimah diletakkan, kemudian tidur. Maka seperti biasanya, Nabi Muhammad SAW tidur di atas pangkuan Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi Muhammad SAW tidur, terlelap, tiba-tiba Sayyidah Khadijah meneteskan air mata, yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW bangun karenanya. Ketika terbangun, beliau melihat Sayyidah Khadijah dalam keadaan menangis. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sayyidah Khadijah, "Wahai Khadijah, apa engkau menyesal karena telah menikah denganku?" Apa jawaban Sayyidah Khadijah? "Tidak, wahai suamiku. Tidak, wahai kekasih Allah. Aku menangis karena dulu waktu aku kaya, karena dulu waktu aku berpengaruh, karena dulu waktu aku punya. Aku kerahkan semua yang aku punya untukmu, wahai suamiku, untuk dakwahmu. Tapi sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku ingin membantumu, tapi aku tidak punya apa-apa. Jikalau penyesalan itu dianggap sebuah penyesalan, aku dianggap menyesal karena telah menyelimutimu, karena telah membantumu. Dengarkan perkataanku, wahai suamiku, wahai kekasih Allah. Kalau seumpama aku sudah meninggal dunia, sementara engkau masih membutuhkan biaya,
masih membutuhkan harta, galilah kuburanku, ambil tulang belulangku, rakitlah, gunakanlah untuk sampanmu, untuk jadikan sebagai rakitmu, untuk perjalanan dakwahmu. Kalau engkau mau, pergilah ke pasar, juallah tulang belulangku yang telah engkau jadikan rakitan, yang telah engkau jadikan sampan, dan hasil penjualannya engkau gunakan untuk biaya dakwahmu. Sahabat-sahabat di Sana Muda Channel, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, cerita beliau bukan sebagai bualan saja. Sampai detik-detik akhir umurnya, ketika beliau dalam keadaan sakratul maut, yang bahkan beliau tersenyum pun sudah tidak bisa, yang dengan kesaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seumur hidupku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Sayyidah Khadijah melakukan sesuatu tindakan, mengucapkan suatu ucapan yang membuat hatiku risau dan galau. Karena demi Allah, aku tidak pernah menginginkan sesuatu untuk dilakukan oleh Sayyidah Khadijah, kecuali sebelum aku utarakan, beliau sudah melakukannya untukku. Subhanallah. Ketika beliau dalam keadaan menanggung rasa sakit yang luar biasa ketika sakratul maut, maka Sayyidah Khadijah meneteskan air mata di hadapan putrinya Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Ummu Kulsum yang hanya berduaan menjaga Sayyidah Khadijah. Ketika melihat tetesan air mata Sayyidah Khadijah, ibunda tersayangnya, maka Sayyidah Fatimah berkata kepada ibundanya, "Apa ibunda menangis karena menahan rasa sakit sakratul maut?" Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menjawab, "Wahai putriku tercinta, aku menangis bukan karena menahan rasa sakit sakratul maut. Akan tetapi, aku menangis karena memikirkan ayahmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti aku sudah meninggal, siapa yang akan memasakkan untuk ayahmu? Siapa yang akan mencuci pakaian ayahmu? Siapa yang akan menyenangkan hati ayahmu? Siapa yang akan menghilangkan gundah ayahmu?" Maka Sayyidah Fatimah berkata, "Wahai ibunda yang sangat aku cintai, semua yang ibu lakukan selama ini akan aku lakukan untuk ayahku." Subhanallah. Sehingga pantas Sayyidah Fatimah Az-Zahra dijuluki oleh ayahnya Ummu Abiha, ibu dari ayahnya sendiri. Setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, semua yang dilakukan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dilakukan semuanya oleh Sayyidah Fatimah. Subhanallah. Di saat Sayyidah Khadijah sedang berkeluh kesah semacam itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan yang sangat halus dari pintu rumah. Tidak keras dan tidak mengagetkan mereka. Begitu kedengaran suara ketukan yang sangat halus tersebut, maka langsung di rumah itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mengatakan kepada putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, "Ayahmu datang," kata beliau, kata Sayyidah Khadijah. "Bangunkan aku." Yang saat itu Sayyidah Khadijah sedang terbaring karena sakit. Pada saat itu Sayyidah Khadijah duduk, sudah tidak kuat lagi, tapi minta kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha agar ditopang dengan lututnya supaya kelihatan sedang duduk. Yang tadinya wajahnya tersenyum saja tidak bisa, akan tetapi dipaksakan tersenyum, sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang melihat Sayyidah Khadijah dalam keadaan semacam itu, dalam keadaan duduk, dalam keadaan sudah enakan, tidak sakit, memberikan Sayyidah yang terbaik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu ketika Nabi Muhammad melihat keadaan Sayyidah Khadijah dalam keadaan baik-baik, Nabi Muhammad mengatakan, "Kalau begitu, saya kembali lagi keluar untuk meneruskan dakwahku." Ketika Nabi Muhammad keluar dari rumah, setelah tiba-tiba selangkah Nabi Muhammad sudah keluar, tiba-tiba Sayyidah Fatimah mengatakan, keluar menemui ayahnya Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, "Wahai Abah, ibu sudah meninggal dunia." Subhanallah. Detik-detik akhir Sayyidah Khadijah tetap tidak ingin terlihat di hadapan Nabi SAW yang bisa membuat khawatir Nabi Muhammad SAW. Inilah akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada anaknya, kepada istrinya, semuanya dikorbankan untuk apa? Untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Subhanallah.
sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Mari kita belajar bersama dan saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.